Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Duyanto Anugrah, NPM 22755092 dari program studi akuntansi perpajakan, jurusan ekonomi dan bisnis. Untuk pertemuan selanjutnya itu saya ingin membahas tentang akuntansi pendapatan dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Bisa kita lihat di sini, yang pertama itu ada struktur organisasi pemerintah daerah, PPKD, SKPD. Nah, contoh yang saya ambil itu Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Kita lihat di sini ada Bupati dan Wakil Bupati, kemudian ada DPRD, kemudian ada instansi vertikal, kemudian di bawahnya ada staf-staf, dan kemudian di bawahnya ada kecamatan dan kelurahan. Nah, itulah struktur organisasi pemerintah daerah PPKD SKPD tersebut. Definisi pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Maksudnya di sini adalah eh, pendapatan itu adalah penerimaan yang masuk ke rekening kas dan menambah modal di periode tahun anggaran yang bersangkutan. Klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, PAD. Yang kedua ada pendapatan transfer. Yang ketiga ada pendapatan daerah yang sah. Nah, pendapatan asli daerah itu ada pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain, PAD yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer, pendapatan pemerintah pusat, dana perimbangan, ada transfer pemerintah pusat lainnya, pemerintah provinsi, dan yang terakhir itu ada lain-lain pendapatan yang sah, itu dana hibah, dana darurat, lain dan pendapatan lainnya. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Nah, yang pertama ada pendapatan. Secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan. Dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Kemudian yang ketiga ada pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Kemudian apa sih definisi pendapatan LO itu? Nah, definisi pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO yang pertama ada pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Klasifikasi pendapatan LO yaitu adalah pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sama seperti pendapatan LRA. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Pendapatan LO diakui saat timbulnya hak atas pendapatan LO. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian yang B, pendapatan realisasi, adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Nah, kita bisa lihat di sini kode akun LRA, yaitu laporan realisasi anggaran, yaitu akun 4 itu pendapatan realisasi anggaran, kode 5 itu belanja, kode 6 transfer, kode 7 pembiayaan. Jadi untuk kode 4 itu pendapatan, kode 5 belanja, kode 6 transfer, dan kode 7 pembiayaan. Kemudian di sini kita lihat kode akun LO, laporan operasional, kode 8 pendapatan, kode 9 beban. Jadi teman-teman kita bisa bedain ya, akun kode 4 itu untuk pendapatan LRA, 8 untuk pendapatan LO. Nah,
Di sini ada pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Untuk jurnal laporan operasionalnya itu adalah RKPPKD pada pendapatan LO. Pada jurnal LRA itu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Kemudian pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan itu jika di jurnal dalam laporan operasional maka kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO. Pada jurnal LRA perubahan SAL pada pendapatan LRA. Kemudian yang terakhir ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar transaksi yang dilakukan. Jadi inilah eh, jurnal-jurnal transaksi jika nanti terjadi transaksi pencatatan pendapatan. Kita contoh di sini eh, pertama, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Jika di jurnal dalam laporan operasional itu RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Untuk jika di jurnal dalam laporan realisasi anggaran, maka perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sebesar 1,2 triliun. Kemudian ada contoh yang kedua itu diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jika di jurnal dalam LO, maka di debitnya yaitu kas di bendahara penerimaan 60 juta dan di kreditnya pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO 60 juta. Jika di jurnal dalam laporan realisasi anggaran, perubahan SAL 60 juta di debit, mungkin kemudian di kreditnya itu pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA 60 juta. Bisa dilihat di sini seperti yang contoh tadi dijelaskan sama. Kemudian contoh yang ketiga itu Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum Daerah sebesar 60 juta. Di debitnya itu RKPPKD 60 juta, di kreditnya kas di bendahara penerimaan 60 juta. Nah, untuk penyajian ini itu pendapatan laporan realisasi anggaran disajikan di laporan realisasi anggaran. Sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Jangan salah ya teman-teman. Kemudian setelah tadi itu akuntansi pendapatan, di sini kita membahas akuntansi piutang. Mungkin teman-teman tidak eh, asing lagi mendengar piutang. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, jenis piutang itu yang pertama ada piutang pendapatan. Nah, adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, trans pemerintah pusat, bantuan kekayaan, hibah, dan pendapatan lainnya. Kemudian ada dua piutang lainnya, yaitu yang termasuk piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang. Piutang diakui saat telah diterbitkannya surat ketetapan dan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Nah, inilah yang menjelaskan jika piutang itu diakui. Kemudian pencatatan. Pencatatan piutang itu piutang pada pendapatan LO. Jadi piutang yang di sebelah debit dan pendapatannya di sebelah kredit. Penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi atas 12 bulan berikutnya. Kemudian aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh di sini. Pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sony sebesar 600 juta. Di sini sudah jelas bahwasannya telah diterbitkannya surat ketetapan pajak. Berarti piutang tersebut bisa diakui. Maka jurnalnya adalah piutang pajak pada pendapatan pajak daerah. Piutangnya di sebelah debit dan pendapatannya sebelah kredit sama-sama 600 juta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan
kesalahan dalam bertutur kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.